Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait notasi sigma. Nah, notasi sigma ini biasanya digunakan untuk meringkas penulisan penjumlahan bentuk panjang dari jumlah suku-suku yang merupakan variabel berindeks atau suku-suku suatu deret. Penjumlahan notasi sigma dilakukan dengan meningkatkan indeksnya 1 dari batas bawah sampai batas atasnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita diharapkan dapat menentukan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan notasi sigma. Langsung saja, untuk permasalahan yang pertama kita akan menghitung jumlah deret dengan menggunakan GeoGebra. Diberikan contoh soal sebagai berikut. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian, kita ketikkan pada input bar yaitu buka kurung 1,2. Nah, ini artinya suku pertama yaitu 2. Maka akan muncul titik A di koordinat 1,2. Selanjutnya kita ketikkan buka kurung 2,6, kemudian enter, maka akan muncul titik B yaitu 2,6. Ini artinya suku keduanya yaitu 6. Lakukan hal yang sama untuk suku-suku selanjutnya. Berarti untuk suku ketiga kita ketikkan buka kurung 3,12. Untuk suku keempat kita ketikkan buka kurung 4,20. Jika sudah, kemudian kita ketikkan yaitu polinomial. Kita pilih yang list of point. Nah, kita ubah titik-titiknya menjadi A, B, C, D. Jika kalian membuat sampai suku kelima, berarti kita buat sampai E. Diperoleh nilai fx-nya yaitu 0x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x. Nilai fx ini sama dengan x kuadrat ditambah x. Supaya bisa lebih sederhana, kita bisa buat fungsi baru dengan titiknya A sampai D. Kita langsung ketikkan saja yaitu polinomial. Kita ubah titiknya menjadi A, B, C, D. Maka diperoleh fungsi gx sama dengan x kuadrat plus x. Nilai fx dan gx ini sebenarnya sama yaitu x kuadrat plus x. Pada fungsi gx hanya kita menyederhanakan saja. Selanjutnya kita ketikkan pada input bar yaitu solution. Kita ketik G sama dengan 110. Kenapa G sama dengan 110? Karena G-nya itu merupakan fungsi yang paling sederhananya dan 110 itu suku yang paling akhir. List I1 sama dengan min 11,10. Nah, ini artinya 110 itu merupakan suku ke-10. Kita ambil yang bernilai positifnya saja. Setelah itu, kita ketik pada input bar yaitu sum. Kita pilih yang ketiga, yang expression, variable, start value, dan end value. Selanjutnya, kita ubah expression-nya. Kita lihat dari fungsi yang paling sederhananya yaitu x kuadrat plus x. Nah, untuk penulisan di input bar ini kita bisa mengubah variabelnya. Misal menjadi i. Berarti kita ketikkan i pangkat 2 ditambah i. Kemudian variabelnya kita ubah jadi i. Start value-nya kita ubah dari
kita ubah menjadi 1 dan N value-nya kita ubah menjadi 10, yaitu suku terakhirnya. Kita tekan enter, maka akan muncul nilai A sama dengan 440. Nah, A sama dengan 440 ini merupakan jumlah deret yang kita cari. Selanjutnya kita buat kesimpulan pada teks. Kita ketikkan garis miring sum, kemudian underscore, buka kurawal, I sama dengan 1, tutup kurawal, kemudian pangkat, buka kurawal, 10, kemudian tutup kurawal. Selanjutnya, I pangkat 2 ditambah I sama dengan hasil dari deret ini, yaitu A. Kita pilih pada objek, kita pilih A. Jika sudah, kita ketik OK. Jika sudah pada kesimpulan, kita bisa sembunyikan permasalahan yang pertama dengan menggunakan checkbox. Kita bisa beri nama captionnya nomor 1. Selanjutnya kita akan menentukan beberapa notasi sigma berikut. Untuk yang pertama, notasi sigma dengan batas K sama dengan 1 hingga 6, yang fungsinya yaitu K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Kita dapat langsung menyelesaikan dengan ketikan pada input bar, yaitu sum, pilih yang expression, variable, star value, dan n value. Kemudian kita ubah expressionnya sesuai dengan fungsi pada soal, yaitu K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2. Kemudian kita ubah variabelnya menjadi K. Setelah itu kita ubah batasnya jadi 1 dan batas akhirnya menjadi 6. Hasil dari notasi tersebut yaitu 166. Kita juga bisa menyelesaikan permasalahan terkait notasi sigma dengan menggunakan CAS pada GeoGebra. Caranya, kita klik view, kemudian kita pilih CAS. Lanjut, kita akan menyelesaikan nomor 2, yaitu yang I pangkat 2 dikurangi I. Langsung saja kita ketikkan, yaitu sum. Kita pilih hal yang sama, yaitu expression, variable, star, dan n value. Kemudian kita ubah ekspresinya menjadi I pangkat 2 dikurangi I dengan variabelnya yaitu I. Dan batasnya yaitu 1 dan batas akhirnya 5. Diperoleh hasilnya yaitu 40. Selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga, dengan batasnya yaitu I sama dengan 1 hingga N. Nah, jika ada persoalan yang seperti ini, penyelesaiannya hanya bisa digunakan pada CAS, tidak bisa langsung kita ketikkan di input bar.
Langsung saja kita ketikkan pada CAS-nya, yaitu sum. Dengan kita pilih hal yang sama, kita ubah expression-nya menjadi 2 pangkat buka kurung negatif I tutup kurung, kemudian dikurangi 2 pangkat buka kurung negatif I ditambah 1 tutup kurung. Variabelnya kita ubah menjadi I dengan batasnya 1 dan batas bawahnya yaitu N. Oke, diperoleh nilainya yaitu 2 pangkat min N ditambah 1 dikurangi 2 pangkat min N dikurangi 1. Selanjutnya, kita akan membuktikan beberapa bentuk khusus pada notasi sigma. Kita bisa langsung ketikkan pada CAS-nya, yaitu sum, buka kurung, I, variabelnya kita ubah menjadi I, dengan batasnya yaitu 1, batas bawahnya N. Diperoleh 1/2 N kuadrat ditambah 1/2 N. Selanjutnya kita akan membuktikan bentuk yang kuadrat. Nih, jika kita coba langsung inputkan pada input bar, kita langsung ketikkan saja sum, buka kurung I pangkat 2, variabelnya kita ubah menjadi I, dengan batasnya 1 hingga N, maka akan muncul jendela untuk membuat slider. Ini karena apa? Karena pada input bar itu hanya menyelesaikan permasalahan notasi sigma yang batas-batasnya itu sudah pasti. Oke, kita close saja. Kemudian kita copy hasil yang di input itu, kita pastekan di bagian CAS-nya. Maka diperoleh notasi bentuk khusus untuk I pangkat 2 yaitu 1/3 N pangkat 3 ditambah 1/2 N pangkat 2 ditambah 1/6 N. Ke bentuk khusus yang pangkat 3. Berarti kita langsung ketikkan sum buka kurung I pangkat 3, I, 1, dan batas akhirnya yaitu N. Maka diperoleh nilainya sebagai berikut. Lanjut kita buat kesimpulan untuk permasalahan yang sudah kita kerjakan. Kita pilih teks, karena di menu barnya itu belum ada teks, kita klik kursor kita dulu ke bagian grafik. Kemudian kita pilih teks. Kita ketik garis miring, sum, kemudian underscore, buka kurawal, K sama dengan 1, tutup kurawal, pangkat, buka kurawal, 6, kemudian tutup kurawal, kita ketik fungsinya yaitu K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2. Karena hasil dari notasi ini yaitu C, maka kita bisa pilih hasilnya dari objek. Kita pilih C. Setelah itu kita klik OK. Lalu bagaimana jika hasilnya itu merupakan dari CAS? Nah, kita langsung saja buat, yaitu kita ketikkan garis miring sum underscore. Misal kita akan membuat kesimpulan untuk bentuk khusus yang I. Buka kurawal, I sama dengan 1, kemudian tutup kurawal, pangkat, buka kurawal, N, tutup kurawal. Kita ketikkan fungsinya yaitu cuman I sama dengan, hasil dari I kita copy saja dari bagian CAS-nya. Kita copy asal teks, kemudian pastekan ke bagian teks, maka akan muncul kesimpulannya.
Untuk kesimpulan yang lain juga sama. Jika kesimpulannya berada di algebra, kita bisa gunakan hasilnya menggunakan objek. Tapi jika hasilnya di CAS, kita bisa ketikkan langsung hasilnya atau kita copy dari CAS-nya. Jika bagian teksnya sudah kita ubah, kita bisa buat lagi checkbox-nya. Mungkin cukup sekian terkait materi notasi sigma. Selamat mencoba dan tetap semangat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan di kolom komentar atau kita diskusikan di forum diskusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.